Eh, Banyak memang yang sering bertanya seperti ini ya. Ini ada orang, ya kan, sangat religius, sangat agamis kok nyebar hoax gitu. Atau sebaliknya, ini kok yang hoax-hoax ini kok dilihat kok banyak dari kalangan agamis. Ini satu fenomena sebenarnya ada hubungannya juga dengan tren ya, gitu ya. Memang ada kesan ya, ketika agama ini doktrin, agama ketika menjadi satu produk doktrin, di doktrin agama ini, seolah-olah ketika Anda mengklaim, ada klaim kebenaran, ya, keyakinan, keimanan Anda kepada keyakinan Anda, kepada agama Anda, begitu tebal misalkan, inilah kebenaran itu sendiri, lalu kemudian Anda menginjak-injak nilai keadilan, menginjak-injak nilai objektivitas di situ, dan Anda merasa menghalalkan segala cara, toh untuk kepentingan dakwah, toh untuk kepentingan agama, toh untuk kepentingan kebenaran itu sendiri, Anda menghalalkan segala cara, ya kan? Itu kan yang terjadi seperti itu. Ada kesan memang seperti itu. Kesannya adalah Anda menghalalkan segala cara untuk kebenaran itu sendiri, untuk demi kepentingan agama itu sendiri, kepentingan dakwah itu sendiri. Oh, ini kan untuk kepentingan dakwah, oh, ini kan untuk kepentingan kebenaran itu sendiri. Nggak apa-apa lah bohong, yang penting kan tujuannya baik. Nah, kira-kira seperti itu. Ini yang saya maksud adalah nilai-nilai objektivitas, nilai-nilai keadilan itu diinjak di sini. Justru ketika Anda menempatkan nilai keadilan berada di atas, tentu Anda tidak akan melakukan hal seperti ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misalkan, dia tidak berlaku curang atau berlaku tidak adil kepada musuh-musuhnya. Padahal musuh-musuhnya Nabi itu pasti masuk neraka. Kalau berbicara sama Nabi, Nabi pasti benar, musuhnya pasti salah, ya kan? Kalau kita kan belum tentu kita ini benar. Bisa jadi kita yang salah, bisa jadi musuh kita yang benar. Tetapi Nabi saja yang pasti musuhnya itu salah, dia tidak menggunakan cara-cara yang curang. Nabi tidak menggunakan cara-cara yang buruk. Kenapa demikian? Jawabannya satu. Karena Islam ini datang, risalah ini datang, wahyu ini diturunkan untuk apa? Untuk menegakkan keadilan, untuk meninggikan nilai-nilai keluhuran, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai yang agung, atau mengutip sabda Nabi itu sendiri, diutamima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak itu. Justru fungsi atau tujuan dari risalah, misi kenabian ini adalah menegakkan nilai-nilai tersebut. Tapi jika Anda balik sekarang, Anda injak nilai-nilai itu untuk menegakkan dakwah, sesungguhnya kita telah berdusta, kita telah berbohong atas nama agama. Ini yang saya maksud adalah agama hasil pemikiran, agama hasil pemahaman, agama hasil perenungan, agama hasil pembelajaran. Dia tahu kemana harus melangkah. Dia tahu mana yang titik sentral, mana yang bukan titik sentral. Ketika orang memiliki pengetahuan ini, dia kecenderungan akan selamat. Dia berpegang teguh pada tali kebenaran itu. Atau dengan kata lain, kalau Anda ingin menyebarkan kebaikan, harus dengan cara yang baik. Mustahil kebaikan akan tersebar jika cara-cara yang Anda pakai bukan cara-cara yang tidak baik. Ini kira-kira kaidah ini harus kita pakai, ya kan? Anda ingin mencuci, ingin membersihkan wadah, ingin membersihkan gelas, harus dengan air yang bersih, bukan dengan air yang kotor. Karena kalau ketika Anda menggunakan air yang kotor, Anda telah menginjak-injak tujuan Anda, menginjak-injak target Anda, menginjak-injak misi Anda. Misinya untuk membersihkan cangkir, membersihkan piring, membersihkan gelas. Karena Anda harus membersihkan, Anda harus menggunakan cara yang benar, yang baik, yang bersih.
Karena yang Anda inginkan wadah itu menjadi bersih. Tapi ketika Anda tidak lagi menggunakan kaidah ini, ya kan, dengan cara yang kotor, maka wadah Anda pun tidak akan pernah menjadi bersih. Kira-kira begitu. Jadi agama ini juga punya sisi-sisi sentral, jadi semacam pokok gitu yang tidak bisa diganggu-gugat. Ketika ada orang melakukan hoax, ya, kebohongan, atau dia mengklaim dirinya agamis, religius untuk kepentingan agama, untuk kepentingan kebaikan, anggaplah seperti itu, untuk kepentingan, ini kan kebaikan, ini kan kebenaran, ya kan? Lalu menggunakan cara-cara, sebenarnya sesungguhnya dia sedang melakukan kebohongan atau menginjak-injak kebenaran itu sendiri, dan ini tidak bisa dibenarkan. Dan kita tidak pernah menemukan justifikasi sejengkal pun, ya, tentang hal-hal yang seperti ini, melakukan hoax walaupun untuk kebenaran.